Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kata Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 8b sampai 9, ada 3 tren gaya hidup orang Kristen. Pertama, gaya hidup ugari. Kedua, gaya hidup adil. Ketiga, gaya hidup benar. 2 minggu yang lalu kita telah bahas tren gaya hidup Kristen pertama, yaitu ugari. Sekarang kita akan bahas tren gaya hidup Kristen yang kedua, yaitu adil. Apa sih adil itu? Menurut Yesus, adil itu artinya kita berbuat kepada orang lain segala yang kita ingin orang lain berbuat kepada kita. Atau kita tidak berbuat kepada orang lain segala yang kita tidak ingin orang lain berbuat kepada kita. Contohnya adalah kisah Seada dengan ibunya yang miskin. Seada itu seorang anak kecil perempuan di Amerika Serikat. Dia menemani ibunya yang dirawat di rumah sakit. Karena kemiskinan keluarganya, mereka sudah jual barang miliknya untuk berobat. Tapi uang yang diperoleh hanya cukup buat perawatan ibunya selama semalam. Kalau tidak punya uang lagi, esok harinya ibunya harus dikeluarkan dari rumah sakit. Jadi, Seada kecil hanya bisa berdoa. Dia mohon Tuhan kasih seorang yang bisa biayai supaya ibunya tetap dirawat dan bisa dirawat di rumah sakit sampai sembuh. Ketika kebetulan jalan-jalan sebentar di lobi rumah sakit, tiba-tiba Seada lihat seorang ibu berjalan cepat-cepat ke mobilnya dan tasnya jatuh tanpa disadarinya. Seada cepat-cepat mengambil tasnya. Dia coba mengejar ibu itu untuk kembalikan tasnya. Sayang, ibu itu sudah keburu naik mobil dan pergi. Ia bawa tas itu kepada ibunya di kamar rumah sakit. Mereka kaget. Karena dalam tas itu ternyata ada uang $100.000 Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan kira-kira 1,5 miliar rupiah. Di samping surat-suratnya mereka nggak ngerti. Biarpun mereka miskin, butuh uang untuk berobat, Ibu Seoda suruh untuk anaknya kembali ke lobi rumah sakit. Sambil bawa tas itu dan tunggu di sana. Sebab orang yang kehilangan tas itu pasti akan kembali ke rumah sakit untuk cari dan ambil kembali tas itu. Benar saja, bersama suaminya ibu itu datang ke rumah sakit. Di lobi, mereka langsung lihat tas yang hilang sedang didekap oleh Seada yang menggigil kedinginan. Ketika tahu bahwa Seada disuruh oleh ibunya miskin untuk kembalikan tas itu dan untuk tunggu mereka di lobi rumah sakit, hati mereka terharu dan tersentuh. Mereka sebenarnya adalah para pengusaha kaya. Akhirnya, karena tersentuh hatinya, mereka mau tanggung seluruh biaya perawatan Ibu Seada di rumah sakit. Sayangnya Ibu Seada tidak tertolong dan meninggal. Mereka kemudian angkat Seada sebagai anak, menyekolahkannya sampai ikut mengurus perusahaannya dan bahkan jadi ahli waris pengusaha itu. Saudara-saudara, dalam kemiskinannya, Ibu Seada tetap mau berbuat adil. Ibu Seada tidak ingin ambil tas milik orang lain, sebab ia juga tidak ingin orang lain ambil apapun barang miliknya. Karena itu ia suruh Seada untuk mengembalikan tas itu kepada pemiliknya. Dalam kelimpahannya, suami istri pengusaha itu juga mau berbuat adil. Mereka membayangkan seandainya mereka miskin, mereka juga ingin orang lain tolong diri mereka. Karena itu mereka mau tolong ibunya Seada dan Seada yang miskin. Dalam segala keadaan, saudara-saudara, dalam kelimpahan atau kekurangan, pada masa biasa atau luar biasa seperti sekarang ini, pada masa COVID-19, biarlah dunia terus saksikan hidup kita yang tetap berbuat adil kepada sesama. Tetap berbuat kepada sesama segala yang kita ingin sesama berbuat kepada kita. Sebab itulah tren gaya hidup kita orang Kristen.